Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita masih tetap eksis dapat melaksanakan kajian-kajian bersama kita seperti waktu-waktu yang lalu. Kali ini judulnya masih terkait dengan tajuk-tajuk yang lalu ya, supaya masih tetap erat kaitannya ya, baik itu dengan soteriologi salib, tentang siapa sebetulnya sosok yang disalibkan itu ya, terkait dengan kenapa di akhir hidupnya menyebut Eli, Eli lama sabachthani, padahal dalam kesehariannya selalu memanggil Bapa ya. Terus tentang bagaimana Al-Quran itu secara percaya diri 6 atau sekitar 7 abad kemudian dengan tegas mengatakan yang disalib itu bukan Yesus ya, dan itu harus berhadapan dengan Perjanjian Lama. Berikut juga catatan sejarah yang seperti contohnya yang ditulis oleh Yosefus ya. Ya, itu sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan. Apa ya judulnya ini ya? Ini aja. Atas dasar apa Yesus dibaptis. Nih. Ya. Atas dasar apa Yesus dibaptis? Oke, pelan-pelan aku minum dulu. Ada yang belum aku sampaikan beberapa waktu yang lalu, maka mumpung ingat aku sampaikan. Aku pernah bilang bahwa soteriologi salib itu sama sekali tidak mempunyai nilai-nilai teologis. Ya. Sebetulnya soteriologi salib itu dipenuhi oleh nilai-nilai politis. Jadi bukan teologis tetapi politis. Mengapa demikian? Karena sesuatu yang wajar sajalah. Karena semua para kanjeng Nabi ya, tanpa terkecuali kanjeng Nabi Isa, itu selalu mengusung sebuah tatanan kehidupan yang dalam kekristenan biasanya disebut dengan kerajaan Allah. Ya, sebentar. Disebut dengan kerajaan Allah. Ya. Yang itu kalau kita sebut dengan istilah modern teokrasi. Ya. Kalau dalam kekristenan disebut kerajaan Allah, nanti di dalam Islam itu bisa disebut khalifah. Itu orang yang melaksanakan amanah. Khilafah itu amanah Allah. Ya. Jadi sebetulnya khilafah itu amanah. Orang yang melaksanakan amanah Allah itu khalifah. Amanah apa? Maksudnya itu amanah untuk hidup dalam hukum Allah. Nah, kalau tahu begini kan kita nggak alergi terhadap khilafah. Jangan khilafah itu bayangannya yang terus macam-macam gitu ya. Nah, konsep-konsep seperti itu ada di dalam agama samawi, itu semua itu begitu. Cuma namanya yang berbeda. Kalau di sini khilafah, kalau di sana kerajaan Allah. Nah, dalam khilafah, dalam kerajaan Allah itu
bisa disebut dengan bahasa modern kalau di kampus itu teokrasi. Ya. Jadi pusat hukum yang berlaku itu hukum theos, Allah. Ini yang diusung Yesus. Ya, diusung oleh Yesus. Sementara Romawi ini juga mengusung. Dia sebagai penjajah ya. Kita sebut saja imperiokrasi. Nih. Ya. Jadi yang satu ya, aku jelaskan di sini. Yang satu Yesus mengusung teokrasi, yang satu Romawi sebagai penjajah tanah Israel. Karena tentunya sebagai imperialis ingin melanggengkan jajahannya, mengusung imperialkrasi. Ini di lapangan bentrok, nggak ketemu ini. Ini menjadi versus ya, nggak ketemu di lapangan. Ya, ini dipahami dulu. Inilah yang aku maksud sebetulnya. Penyalipan itu tidak punya nilai teologis, yang ada itu nilai politis. Wajar sebagai orang yang berhadapan dengan kekuasaan mengalami ancaman-ancaman seperti apa yang dialami oleh Kanjeng Nabi Isa, itu wajar karena tidak ada satu nabi pun ketika dia dakwah itu tidak berhadapan dengan kekuasaan. Begitu. Ya, maka aku jelaskan sekali lagi, salib itu, soteriologi salib atau penyalipan itulah tidak punya nilai teologis. Ya. Adanya itu nilai politis, karena perspektif politislah maka dia tersalibkan. Karena apa? Kita tahu sendiri penjajah. Sebetulnya apa yang dimaui tua-tua Yahudi, apa yang dimaui oleh Romawi itu setali 3 uang kata orang Sumatera. Ya. Tua-tua Yahudi punya kepentingan, dia tidak mau kehilangan zona kenyamanannya. Dia tidak mau pengaruh sosialnya itu akan bergeser, direbut oleh Yesus. Itu kepentingan tua-tua Yahudi. Kemudian kepentingan Romawi, dia kan hanya pura-pura saja. Ya. Sebetulnya dia juga punya kepentingan, tapi dia ini orang yang bersandiwara di balik cerita ini. Dia sebetulnya juga mengharapkan Yesus harus diselesaikan. Karena apa? Tidak boleh dalam sebuah tanah jajahan hadir seorang tokoh yang itu menjadi ancaman bagi kekuasaan di tanah penjajahannya. Nggak boleh. Ya, jadi wajar. Kalau Romawi menjajah di Israel, dia tidak mau lahir tokoh yang itu bisa mengganggu kekuasaan Romawi di Israel. Ya, jadi mereka itu Yahudi dan Romawi itu setali 3 uang, sama-sama menginginkan, bahasa kita nih, Yesus harus dibikin habis. Jadi hitung-hitungannya politis, bukan teologis. Karena aku sudah jelaskan kemarin. Kemudian kenapa soteriologi salib itu lahir? Ya karena untuk mensikapi moral supaya tidak ambrol, maka dibikinlah, itu di salib untuk menebus dosa kita, gitu ya. Kemarin sudah kita bahas tuntas ini. Oke. Ini kalau kita mau lihat itu di bukunya begini ya. Tapi ini bahasa Inggris ini ya. Bahasa Inggris ini yang nulis Marcus J. Bock dan John D. Crossan. The Last Week
a day by day account of Jesus' final week in Jerusalem. Dalam kurung New York, Harper, San Francisco 2006 halaman 2 sampai 5. Berarti masih relatif baru buku ini ya. Kalian bisa hunting di situ ya. Ini belum diterjemahkan ini buku ini. Bahkan di situ dijelaskan mengutip Zakaria 99 ya. Boleh di hunting di narasumber tadi. Aku baca ulang supaya lebih jelas. Markus J. Bock dan John D. Crossan. The last week, a day by day account of Jesus' final week in Jerusalem. Dalam kurung New York, Harper's, San Francisco 2006 halaman 2 sampai 5. Di sana dijelaskan. Oke. Sekarang begini. Ya. Beberapa waktu lalu awalnya sih aku berbicara tentang apa ya? Tentang baptis. Jadi baptis itu etimologinya itu kalau salah tolong dikoreksi, aku belum sempat konfirmasi ulang ya. Tapi sejauh yang aku ingat, baptis itu etimologinya itu dari bahasa Latin ya. Jadi bukan Yunani, Latin. Tapi tolong, aku belum sempat konfirmasi, tapi sejauh yang aku ingat seperti itu. Yang artinya baptisium itu terminologinya, tadi kan etimologinya, sekarang terminologinya itu didelepno, orang Jawa bilang, didelepno ke dalam air. Ya, atau diselamkan ya. Iya benar, diselamkan ya, ditenggelamkan ke dalam air. Meskipun fakta di lapangan terjadi perbedaan bagaimana prakteknya, ada yang memang diselamkan ketika melakukan baptisan, tapi ada yang dipercikkan ya. Dan itu biasalah, itu namanya kan kalau di dalam Islam itu teori hukum fikih ya. Artinya dalam kekristenan juga sebetulnya ada teori hukum fikih seperti itu ya. Oke. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pertamanya di media sosial itu menulis begini. Yesus itu bukan juru baptis. Itu judul besarnya ya. Yesus itu bukan juru baptis. Terlepas dari perbedaan di antara dikotomi kekristenan, apakah dicelup ya, apakah dimasukkan, ada 3. Ada ditenggelamkan seperti baptisium, artinya memang terminologinya ditenggelamkan. Ada yang dicelup itu ya ditenggelamkan ya, atau setengah ditenggelamkan. Ada yang dipercikkan. Itu aku kira masalah teknis saja lah ya, itu enggak begitu enggak begitu urgen untuk kita diskusikan. Cuman aku coba mengajukan sebuah pemikiran untuk didiskusikan bersama di media sosial itu bersama teman-teman. Aku bilang Yesus itu bukan juru baptis. Karena memang Alkitab itu sekeras apapun kita menggali informasi dari Alkitab, tidak akan ditemukan Yesus itu pernah membaptis, itu tidak pernah. Yesus itu tidak pernah membaptis. Nanti ada memang catatan-catatan tuh yang membaptis itu para murid. Disinilah kita akan menjadi bertanya, ya, benarkah Yesus itu tidak pernah membaptis? Atau catatan-catatan dalam Injil itu yang sebetulnya kurang lengkap? Ini menarik untuk diskusikan bersama. Tapi yang jelas kalau kita berpegangan terhadap apa yang ditulis
Ya, Yesus itu bukan juru baptis karena dia tidak pernah membaptis. Jadi sekeras apapun kita menggali informasi dari Alkitab, tidak akan ditemukan Yesus pernah membaptis. Karena yang membaptis itu adalah para muridnya. Kan agak aneh ya. Murid kan seharusnya melihat guru. Kalau gurunya sendiri, sepertinya janggal lah, gurunya nggak pernah baptis, kok tinggal nyuruh muridnya saja. Kamu membaptis sana, kamu membaptis sana. Kan seharusnya guru memberi contoh dulu ya. Oke lah, tapi itu sisi lain yang memang menarik juga untuk kita diskusikan. Mengapa perjanjian baru tidak menghadirkan sebuah kisah bahwa Yesus itu pernah membaptis, ataukah itu sebuah keteledoran, cerita yang tidak sempat dimasukkan atau gimana ya. Itu lain hal yang bisa kita diskusikan satu waktu kalau memang perlu didiskusikan, kalau enggak ya enggak usah. Oke. Berawal dari itu, yang namanya guru itu selalu diikuti oleh pengikutnya. Kan begitu. Jadi Kristen itu kan pengikut Kristus. Artinya sebagai Kristen dia harus melakoni kehidupannya itu dengan menggunakan Kristus itu sebagai idol, sebagai contoh. Kalau dalam perspektif Islam disebut itu sunnah. Ya, sunnah atau lengkapnya disebut sunnah Kanjeng Nabi begitu. Apa yang Nabi lakukan itu yang kita ikuti. Oke. Selanjutnya ya, aku menulis begini di media sosial itu. Ini Le, coba tunjukkan. Nih. Ya. Seperti itu aku tulis di media sosial ya. Untuk bahan diskusi bersama ya, aku bacakan. Yang minta dibaptis seperti Yesus banyak. Yang minta disalib sampai mati seperti Yesus tidak ada. Itu statementnya ya. Aku ulangi. Yang minta dibaptis seperti Yesus banyak. Yang minta disalib sampai mati seperti Yesus tidak ada. Pertanyaannya, itu fenomena teologis atau kesalahan teologis? Aku lepas saja ini ke media sosial ya. Aku lepas saja sebagai bahan diskusi bersama, maksudku nggak ada masalah kan, kita diskusikan nanti gitu. Aku ulangi. Yesus itu kan dibaptis dan Yesus itu kan disalib ya. Yang minta dibaptis seperti Yesus banyak, yang minta disalib sampai mati seperti Yesus tidak ada. Kondisi itu fenomena teologis atau kesalahan teologis. Bukankah seorang Kristen harus menapaktilasi kehidupan Kristus yang dalam perspektif Islam disebut sunnah? Apa yang dilakukan oleh Kristus itu juga nanti di copy paste menjadi idol, menjadi contoh yang dilakukan oleh Kristen. Tapi faktanya tidak ada yang pernah minta disalib sampai mati. Yang ada cuma minta dibaptis gitu. Setelah beberapa lama ada yang menjawab begini, seorang apologet Kristen ya. Dia bilang begini. Baptis itu merupakan jalan pertobatan. Ya, kalau salib itu jalan penebusan. Begini. Baptis ya. Salib. Masih nampak sini lah ya. Salib. Oleh apologet Kristen dijawab begini.
Baptis itu jalan pertobatan. Nih katanya begini. Pertobatan. Sedangkan salib itu jalan penebusan. Maksudnya penebusan dosa. Penebusan. Ya. Kalau di sini penebusan dosa, tentunya di sini juga pertobatan dosa. Kan begitu. Jadi jawab begini, ya. Nih. Aku ulangi. Baptis itu jalan pertobatan. Sedangkan salib jalan penebusan. Nah, terus dikomentari, memangnya kalau orang mati di salib mau nebus dosa siapa? Karena kan dalam akidah Kristen semua dosa sudah diselesaikan lewat tersalibnya Yesus. Jadi untuk apa ada orang Kristen minta mati di salib sampai mati seperti Yesus? Setelah aku membaca penjelasannya, aku pikir iya juga ya. Mau menebus dosa siapa lagi? Orang sudah ditebus semua dengan Yesus gitu, ya. Tetapi karena aku ingat dalam akidah Kristen yang bisa menebus dosa itu adalah satu-satunya manusia yang tidak punya dosa, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu diakui sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Maka hanya dialah yang bisa menebus dosa manusia semuanya. Ya. Dari situ aku mulai bertanya, kalau demikian ini atas dasar apa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan? Kalau baptis itu jalan pertobatan. Kan jadi blunder. Akhirnya sampai sekarang tidak ada yang memberikan jawaban. Ya. Ya begitulah dogma. Ya. Aku sudah bilang, kebohongan itu boleh saja berlari kencang, tetapi kejujuran satu waktu akan meninggalkannya di depan. Seperti ini. Ketika apologet Kristen menjawab seperti itu, aku bertanya, kalau baptis itu jalan pertobatan dan salib jalan penebusan, ya, sehingga tidak ada orang Kristen yang minta mati di salib seperti Yesus, yang ada hanya minta dibaptis seperti Yesus. Pertanyaanku, atas dasar apa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan? Itu atas dasar apa? Katanya Yesus tidak punya dosa, maka hanya Dia yang bisa menebus dosa. Sekarang kalau sudah dipasang ya statementnya, baptis itu jalan pertobatan, kan pertobatan dari dosa. Jadi sekarang atas dasar dosa apa Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis? Itu loh. Bingung. Teman Kristen bingung. Karena apa? Blunder. Ya. Blunder. Berapa lama nih? 23. Jadinya blunder gitu. Ya. Blunder. Itulah letak dogma itu blunder. Di sini dia bisa lolos. Dia mengatakan bahwa alasan kenapa Yesus itu disalib sedangkan orang Kristen tidak ada yang minta mati disalib, karena salib ini penebusan dosa dan dosanya sudah habis ditebus oleh Yesus. Nah, sekarang lari ke sini. Kenapa mau dibaptis? Karena baptis itu jalan pertobatan dari dosa. Nah pertanyaannya, atas dasar apa Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis itu loh? Pertanyaannya kembali lagi, muter lagi. Dosa apa? Perbuatan dosa yang mana?
Kan sudah ditanamkan dalam dogma. Yang bisa menghapus dosa itu adalah manusia yang tidak pernah berdosa. Katanya tidak pernah berdosa, tapi faktanya dibaptis. Ya, ya itulah. Akhirnya diskusi tidak berlanjut. Karena apa? Menemui blunder. Maka kembali tadi seperti yang aku bilang, ya, setiap para nabi itu tidak ada bedanya, cuman nanti istilahnya aja yang beda-beda ya. Menyampaikan teokrasi. Ada yang bilang kerajaan Allah, ada yang bilang khilafah, ya. Intinya teokrasi kalau dalam bahasa kampus, ya. Yesus itu ingin menegakkan teokrasi. Dia berhadapan dengan imperialkrasi. Yesus sebagai nabi, Romawi sebagai penjajah. Di lapangan bentrok. Gitu loh. Karena dua ini gak bisa diketemukan. Hukum tertinggi hukum Allah, hukum tertinggi hukum manusia. Mana mau ketemu? Tidak bisa. Makanya dari itu, penyalipan itu tetap saja tidak punya nilai teologis seperti ini. Blunder dia. Kalau Yesus memang disalib untuk penebusan dosa, ya, dan katanya orang yang bisa menebus dosa itu orang tidak pernah berdosa, faktanya Yesus pernah disalib dan faktanya Yesus pernah dibaptis. Gitu loh. Dan baptis itu adalah jalan pertobatan. Lah pertobat dari dosa yang mana? Kan blunder. Ya. Blunder. Akhirnya juga enggak ketemu. Maka ini masih menjadi sebuah pertanyaan yang aku biarkan terbuka lah ya. Masih menarik untuk didiskusikan. Kalaupun kita belum ketemu saat ini kan tidak menutup kemungkinan bisa ketemu di waktu-waktu yang akan datang ya. Jawabannya bisa kita cari bareng-bareng ya. Aku ulangi lagi. Yang minta dibaptis seperti Yesus banyak. Yang minta disalib sampai mati seperti Yesus tidak ada. Fenomena teologis atau kesalahan teologis. Itu sebuah pertanyaan yang masih update selamanya ya. Silahkan aku biarkan terbuka ya. Aku biarkan terbuka untuk kalian semua untuk menjadi bahan diskusi bersama. Monggo sama-sama didiskusikan, yang penting dengan cara yang hormat, yang santun ya. Itu kajian dari aku, tapi begini, sebelum aku tutup kajian ada sebuah berita duka ya. Bismillah. Aku baru sempat baca WA-nya tadi ya. Padahal ini dikirim kemarin jam berapa ini? Sebentar. Jam 16.13 kemarin. Jam 6.13 berarti sudah hampir 12 jam lebih ya. Aku baru tadi sempat bukanya. Jadi gini, berita dukanya begini. Gus Betik mau ngabarin ibuku wafat jam 16.20 ini. Ya. Itu beritanya tertulis begitu, tapi WA-nya di aku masuk jam 6.13 PM. Terus aku jawab innalillahi wa innalillahi rojiun ya. Begini, ibu ini adalah saudari kita semua. Beliau adalah viewer setia dari channel Gus Betik ini, cuman karena kesibukan ya, atau memang karena beliau seorang ibu, beliau tidak aktif untuk
komen ya. Cuman untuk sebagai viewer beliaunya aktif. Dan saking aktifnya, saking gandrungnya beliau memberikan tahu kepada ini putranya ini ya untuk selalu menyaksikan channelnya Gus Beti, dan akhirnya putranya juga menjadi viewer setia channel kajian di Gus Beti ini ya. Dan putra beliau ini kita doakan agar tetap semangat ya, karena semua itu sudah ada ketentuannya ya. Tetap bersemangat karena aku dengar mau melanjutkan studi ke Jepang ya. Semoga apa yang ada, duka yang ada kita terima sebagaimana harusnya kita terima, jangan sampai memupuskan semangat kita untuk studi. Begini, berkat channel Gus Beti, ibu saya sedikit bisa berdakwah ke orang-orang. Maka aku sampaikan, insya Allah dakwah ibu Mas G ini ya, itu dicatat Allah sebagai amal soleh ya, menjadi penerang di dalam tidur panjangnya gitu. Untuk itu aku ngajak semua teman-teman viewer yang Islam ya untuk memberikan doa bersama ya. Kita bacakan Al-Fatihah. Semoga ibunda almarhum ya dari rekan kita Mas G ini ya. Jadi ibunya ini viewer setia, kemudian ngajak anaknya Mas G juga jadi viewer setia. Kita doakan selalu semoga Gusti Allah ingkang Maha Agung selalu merahmati almarhum. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kasih sayangmu kepada almarhumah ibunda Mas G. Dia adalah sosok yang baik. Ampunilah dosanya, terimalah amal ibadahnya, tempatkanlah dia di tempat sisi yang kau berikan dalam sebuah kedamaian. Amin amin ya robbal alamin. Oke, itu doa kita untuk ibunda kita yang telah mendahului kita ya, telah dipanggil oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Selanjutnya aku kasih sebuah penutup dari kajian kita kali ini. Mari kita sama-sama berdoa ya. Doa itu terus senjata umat Islam, tuh senjata terakhirnya itu doa ya. Semoga kita bisa terhindar dari bencana global yang sedang terjadi ya. Aku sebetulnya ingin membahas bencana global ini, tetapi sepertinya masih mikir-mikir aku ya. Aku sejak awal sudah tidak mengatakan bahwa ini bencana yang naturali ya, tapi by design. Nanti itu hubungannya dengan Dajjal. Makanya teman-teman Islam, jangan percaya Yesus turun lagi untuk membunuh Dajjal. Kalau kamu percaya itu Dajjalnya di depan matamu, kamu masih nunggu nanti hari kiamat. Orang Dajjal sudah keluyuran kok, kamu masih nunggu hari kiamat. Dajjal itu pengertiannya adalah perilaku, bukan personal. Perilaku yang ingin merusak tatanan dunia. Dunia ini bukan hanya lokal. Jadi kita harus, karena yang ada keadaannya seperti ini, kita harus berdoa sama Allah ya. Bagaimanapun kekuatan utama itu adalah Allah ya. Kita berdoa semoga kita semua, keluarga kita diberi perlindungan ya. Selalu sehat ya.
Kita tidak perlu terlalu resah dan gelisah. Lanjutkan saja, cool, calm, confidence. Yang penting jaga kesehatan secara apapun, tetap bergembira. Setel musik seperti aku, ya. Aku tadi menikmati lagu apa itu, dikirim dari saudaraku dari Semarang. Lonely in the night, ya. Lonely in the night. Itu kalau tidak salah Air Supply punya, ya. Kemarin aku nyetel lagu dari salah satu penyanyi kota Bandung, ya, yang sangat terkenal lah pada zamanku, ya. Kalau zaman sekarang eranya sudah berubah, tapi masih juga terkenal, ya, yang sangat konyol, ya. Judulnya kemarin itu ada yang Hamparan Sajadah, ya. Kamu cari Hamparan Sajadah itu lagunya siapa di situ, ya. Jadi aku tetap menikmati kehidupanku, dan kamu lihat alhamdulillah aku masih survive, dan kajian-kajian kita tetap berlanjut. Jadi tetap aja cool, calm, confidence, ikuti protokol kesehatan, selalu optimis ke depan. Yang terjadi pasti terjadi. Kalau orang Jawa bilang, ne iyo moso orao, ne ora moso iyo. Itu sudah cukup untuk membuat kita jangan pesimis, tapi optimis melihat kehidupan. Ya, harus optimis. Kita orang beriman, kita punya senjata doa, ya. Kekuatan langit akan menyelesaikannya kalau ada kesenangan yang sudah melebihi batas-batas yang sudah tidak bisa ditolerir lagi oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Ya. Jadi tetap jaga kesehatan, hati-hati, tetapi jangan resah, gelisah, jangan, tetap bergembira. Itu pesan dari aku, sampai kita ketemu lagi di kajian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.